الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حاكم الحكام جاعل النور والظلام وجعل هذا اليوم عيدا للإسلام وحرم علينا الصيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini, pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam masjid yang agung ini, dalam ruangan yang nyaman ini untuk sholat Idul Adha secara berjamaah dengan nyaman dan tak kurang suara apapun. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarga, dan juga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Di seantero negeri ini seluruh muslim memperingati merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Pada hari inilah kita juga kembali diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya, seorang rasul yang Allah uji dengan berbagai ujian. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil dzalimin. Dan ingatlah, kata Allah, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya, fa'atammahun bikalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka Ibrahim kemudian menunaikan ujian itu dengan sempurna. Maka Allah kemudian mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, sungguh, kata Allah, kami menjadikan engkau Ibrahim sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim mengatakan, dan juga termasuk keturunan-keturunanku. Qala la yanalu ahdul dzalimin. Allah berfirman, sesungguhnya janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada banyak ujian. Ahmad Baidawi dalam tafsirnya menyampaikan kata-kata bikalimatin itu dengan mengatakan bahwa itu dengan beberapa ujian. Kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim di sejarah-sejarah itu
diuji dari mulai dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Kemudian diperintahkan untuk khitan ketika usia sudah lanjut. Bahkan kemudian diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim menunaikan itu semua dengan keimanan beliau, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim menunaikan itu semua dengan sempurna. Fa'atammahu. Maka Allah menegaskan bahwa ada keteladanan pada diri Nabi Ibrahim itu yang layak untuk kita ikuti. Qad kanat lakum fihi uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada untuk kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, fi Ibrahim walladzina ma'ah, terhadap Nabi Ibrahim, atau ada pada diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak pendidikan, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Ibrahim diuji, belum dikaruniai keturunan berpuluh-puluh tahun. Dan dalam kondisi itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah seraya melantunkan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kami keturunan, dan keturunan itu termasuk orang-orang yang soleh. Ada 3 hikmah dari doa ini, doa yang penuh syarat makna dari Nabi Ibrahim ini. Yang pertama, kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Kita meyakini bahwa Allah lah yang memelihara alam semesta ini. Kita meyakini bahwa Allah lah yang mendatangkan rezeki. Kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan keturunan. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata Rabbi, Rabb. Nabi Ibrahim menyeru Allah, memohon kepada Allah dengan sebutan Rabb, dengan panggilan Rabb, yang artinya Maha memelihara dan Maha merawat. Hikmah kedua dari doa Nabi Ibrahim ini adalah ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki untuk kita, ketika kita meyakini bahwa Allah lah yang memberikan keturunan kepada kita, maka sebagai konsekuensi logis dari keyakinan itu, maka kita tidak beribadah dan tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau diuji dengan lamanya tidak diberikan keturunan, beliau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita yang kita ikrarkan setiap kali sholat, setiap hari dalam lantunan surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada Engkaulah ya Allah kami menghambakan diri, kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Hikmah yang ketiga dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengajarkan kita tentang adab berdoa. Dan salah satu adab doa itu adalah kita tidak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu itu memberikan manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Begitupun ketika kemudian Nabi Ibrahim meminta keturunan kepada Allah,
bukan hanya keturunan, tetapi juga bermanfaat bagi beliau di dunia dan akhirat. Maka kemudian Nabi Ibrahim menambahkannya dengan minas solehin, termasuk orang-orang yang soleh. Begitupun kita jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu harta, maka yang kita minta itu bukan hanya untuk dunia saja, bukan manfaatnya untuk dunia saja, tetapi juga manfaatnya untuk akhirat nanti. Sehingga harta yang kita mintakan kepada Allah itu adalah harta yang barokah, yang di dunia bisa dimanfaatkan dan di akhirat menjadi pahala bagi kita, menjadi amal-amal soleh bagi kita, bukan menjadi beban-beban hisab kita. Begitupun juga ketika kemudian kita meminta keturunan kepada Allah, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikaruniai anak, maka kita juga minta keturunan-keturunan itu keturunan yang soleh, solehah, sehingga di dunia mereka berbakti kepada kita dan di akhirat nanti mereka juga menolong kita, bukan menjadi beban hisab kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Pendidikan yang selanjutnya yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Anbiya Allah itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya. Kemudian beliau minta istrinya Siti Hajar untuk mempersiapkan perjalanan. Maka sang istri yang masih punya bayi yang belum disapih segera berkemas dan kemudian melanjutkan perjalanan bersama Nabi Ibrahim. Gunung dilalui, hutan-hutan dilalui, gurun pasir dilalui, sampailah kemudian masuk ke dalam jazirah Arab, sampai ke dalam satu lembah, yang di lembah itu tidak ada makanan, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Nabi Ibrahim kemudian menurunkan anak dan istrinya di situ, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Betapa kagetnya Siti Hajar, seorang ibu yang punya bayi yang masih kecil yang belum disapih, ditinggal di lembah yang tidak ada apapun, tidak ada air, tidak ada pohon-pohonan. Maka Siti Hajar kemudian mengejar Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, kemana engkau? Mau kemanakah engkau? Apakah engkau rela meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim hanya terdiam sambil kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Maka Siti Hajar ini pun kembali melakukan pertanyaan kepada Nabi Ibrahim, mengejar Nabi Ibrahim sekaligus bertanya, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, di lembah yang tidak ada apapun, tidak ada buah-buahan, tidak ada pohon-pohonan, bahkan tidak ada air, sementara aku bersama anakku yang masih belum disapih? Nabi Ibrahim terdiam sambil kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Disinilah Siti Hajar, seorang istri yang soleha, yang keimanannya sangat kuat, dia menyadari bahwa sesungguhnya tidak mungkin seorang suami akan meninggalkan istrinya begitu saja, kecuali atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim mengatakan benar. Maka Siti Hajar kemudian mengatakan bahwa kalau begitu, maka insya Allah tidak akan ada yang menyia-nyiakan kami, tidak akan kami ini disia-siakan, tidak akan ada yang melukai kami, tidak akan ada yang mencelakakan kami. Maka pergilah engkau untuk kembali melanjutkan tugasmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di sini Siti Hajar dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Siti Hajar yang punya anak bayi yang belum disapih, yang masih kecil, ditinggalkan dalam lembah yang tidak ada apa-apa. Tetapi karena itu memang perintah dari Allah, maka dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melihat tidak sedikit dari kita merasa hidup ini susah, kadang frustasi, kadang stres dan seterusnya. Bukan karena sedikitnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tetapi kita sedikit berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Tetapi kemudian ketika kita mengalami satu masalah kecil saja, kemudian kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak adil buatku, Allah menghinakanku, Allah memiskinkanku. Dari sini kemudian Allah mengatakan dalam sabda nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah taala, Allah berkata bahwa sesungguhnya saya Allah sesuai dengan prasangka hamba. Jika prasangka kita baik kepada Allah, maka ketetapan yang Allah berikan kepada kita juga baik. Allah juga memutuskan sesuatu yang baik. Tetapi jika kemudian kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah pun akan menetapkan sesuatu yang buruk kepada kita. Siti Hajar ini adalah satu kisah yang bisa kita teladani. Dan Siti Hajar bukanlah hanya Siti Hajar yang dulu, banyak kemudian Siti Hajar di era yang sekarang. Bukan hanya untuk zaman dahulu, tetapi kisah Siti Hajar ini juga akan ada pada zaman-zaman setelah itu. Tinggal kemudian bagaimana kemudian kita mengemas baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Nilai pendidikan yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah totalitas kepatuhan. Nabi Ibrahim patuh seluruhnya kepada Allah. Ketika diperintah apapun, Nabi Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan lamanya beliau berpuluh-puluh tahun belum dikarunia anak. Kemudian Allah titipkan anak kepadanya, yaitu Ismail. Anak yang sedang lucu-lucunya, orang tua ayah yang sedang bangga-bangganya, senang-senangnya dikaruniai anak setelah sekian puluh tahun menanti. Maka kemudian datanglah perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Tapi Nabi Ibrahim bisa mengalahkan egonya. Nabi Ibrahim menunaikan itu dengan sempurna, sehingga kemudian riwayat kurban ini ada. Nabi Ibrahim kemudian mempersiapkan itu dan memohon pendapat kepada Ismail anaknya. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang perintah ini? Dan Nabi Ismail dengan ketakwaannya, dengan baktinya kepada orang tua, dia pun kemudian ikhlas dan menurut tentang perintah ini. Ini adalah kepatuhan yang totalitas yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Padahal beliau sudah lama, sekian puluh tahun, tetapi setelah kemudian dikaruniai, diperintahkan untuk menyembelih,
seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Ibrahim, seolah-olah Allah ingin mengajarkan Nabi Ibrahim bahwa anak itu hanyalah titipan. Anak itu hanyalah titipan yang dititipkan kepada kita. Anak itu hakikatnya adalah milik Allah. Sehingga berapapun mahal nilainya anak itu di mata kita, tidak boleh melupakan kita, tidak boleh melenakan kita, tidak boleh melengahkan kita untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah Nabi Ibrahim meyakini sepenuhnya ketika kepatuhan itu dilakukan maka akan balasan yang agung, akan ada imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu balasan yang agung yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang berbuat baik. Inna kadzalika najzil muhsinin, kata Allah. Ketika kemudian sebelumnya Nabi Ibrahim itu membenarkan mimpi untuk menyembelih anaknya, qad saddaqta ru'ya. Itu yang pertama. Balasan yang kedua adalah Nabi Ibrahim menjadi panutan seluruh umat, seluruh zaman. Allah berfirman, wa tarakna fil akhir, dan kami abadikan keteladanan Nabi Ibrahim ini untuk orang-orang yang di kemudian hari, sehingga namanya tercatat dalam Al-Quran yang setiap waktu umat muslim membacanya hingga akhir zaman nanti, dan namanya juga tertulis dalam tinta-tinta emas sejarah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Balasan yang lainnya adalah Allah memberikan keselamatan dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, keselamatan untuk Ibrahim, kata Allah. Dan itu kita lantunkan setiap kali sholat dalam tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu terus kita ucapkan setiap kali sholat di tahiyat akhir kita. Itu balasan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim atas pengorbanannya, atas kepatuhannya, atas ketaatannya yang totalitas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah nilai-nilai yang bisa kita ambil jamaah salat Idul Adha rahimani rahimakumullah. Nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikri bil ayati wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Terakhir kita panjatkan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan setiap hajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.